Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Murtado dari Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mepresentasikan tentang saluran kabel tegangan tinggi dan saluran kabel bawah laut. Simak videonya ya, guys. Di sini saya akan mepresentasikan tentang saluran kabel tegangan tinggi dan saluran kabel laut. Selanjutnya, gambaran umum kabel tanah tegangan tinggi dan kabel laut tegangan tinggi. Pemeliharaan dapat dilakukan dalam keadaan beroperasi maupun dalam keadaan padam, tergantung kebutuhan dan kondisi sistem. Kabel tegangan tinggi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel minyak dan kabel kering. Minyak yang digunakan sebagai media elektrik pada kabel jenis ini. Selain itu, minyak juga merupakan material penyalur panas. Selanjutnya kita masuk ke subsistem penyalur arus. Fungsi dari subsistem penyalur arus adalah sebagai media penyalur arus dalam sistem kabel tenaga. Komponen yang mendukung sistem ini adalah sebagai berikut. Konduktor. Konduktor merupakan media di mana arus mengalir. Konduktor yang digunakan yaitu tembaga atau aluminium. Logam tersebut dipilih dengan pertimbangan beberapa hal, yaitu arus beban dan keekonomisan. Ini seperti ini gambarnya ya. Selanjutnya, terminas. Komponen terminas merupakan sambungan kabel menuju peralatan lain, keys, kabel head. Terminas atau sealing end dilengkapi dengan seal yang menutup rapat dan terpisah secara fisik maupun antara ujung konduktor dan selubung logam atau sheet. Isolasi bagian luar umumnya terbuat dari porselen yang tahan cuaca. Sealing end dirancang tahan terhadap tegangan uji kabel, tetapi harus mempunyai tegangan impuls yang tinggi. Terminasi kabel tri-core spill box digunakan untuk memisahkan dari single core menjadi tri-core. Dipasang pada sealing end. Sealing end jenis minyak didesain mampu menahan tekanan minyak yang tinggi. Susunan seperti ini untuk memudahkan saat pemeliharaan tanpa harus melepas kabel dan memudahkan pemeriksaan minyak pada box kabel. Gambar sealing dan kabel head seperti di gambar ini ya. Selanjutnya tentang sambungan atau jointing. Sambungan digunakan untuk menyambung dua buah ujung kabel berdasarkan kondisi hubungan isolasi minyak pada kedua ujung. Jointing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sambungan lurus dan sambungan henti. Pada sambungan lurus, minyak pada kedua ujung kabel terhubung. Straight joint yang memiliki bending area dikenal sebagai flexible joint. Selanjutnya tentang sambungan henti atau stop joint. Pada stop joint, minyak pada kedua ujung kabel tidak terhubung, terpisah oleh insulate joint. Pada oil filled cable atau OFC, stop joint digunakan untuk membagi sirkuit ke dalam seksi-seksi tekanan minyak yang terpisah. Masing-masing dilengkapi dengan peralatan untuk mengekspansi minyak. Pemisahan ini dimaksudkan untuk membatasi tekanan minyak tidak melebihi batas keamanan tekanan atau over pressure, dan membagi beberapa bagian panjang kabel menjadi beberapa seksi tekanan minyak untuk memudahkan pemeliharaan. Ketiga, tentang subsistem isolasi. Bahan isolasi digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang bertegangan. Maka sifat kelistrikan dari bahan tersebut memegang peran yang sangat penting. Di samping sifat mekanis, sifat termal, ketahanan terhadap bahan kimia, serta sifat-sifat lainnya juga diperlukan untuk diperhatikan dari bahan isolasi tersebut. Pada isolasi saluran kabel tegangan tinggi dikenal dua jenis, yaitu isolasi padat dan cair. Pada isolasi padat terdiri dari beberapa komponen, antara lain kertas. Jenis isolasi padat terdiri dari kertas yang dilapisi pada konduktor yang diresapi dengan viscose compound dan dilakukan treatment untuk membuang kelembaban serta udara. Kedua, bushing atau keramik atau komposit.
Bushing yang terbuat dari keramik atau komposit merupakan bahan isolasi yang sangat penting. Bahan dasar dari porselin adalah tanah liat. Pada proses pembuatannya sebagai bahan isolasi, porselin ini diberi glasur dengan kaca atau gelas. Ini gambarnya seperti ini. Biasanya kepasangan di tower-tower transmisi. Ketiga, heatsink. Isolasi ini merupakan pengaman pada terminasi joint maupun sealing end terhadap karat atau berfungsi sebagai anti korosi protection yang menggunakan enduring layer cover atau PVC. Tergantung pada jenis kabel. Isolasi ini digunakan pada terminasi dengan cara dipanaskan, dipasang pada bagian terluar kabel. Selanjutnya, kompon merupakan suatu bahan jenis aspal yang dipakai pada setiap tabung sambungan yang berfungsi untuk mengisolasi sambungan dengan metal cast joint atau terhadap ground. Minyak isolasi kabel. Bahan minyak isolasi kabel pada umumnya digunakan sebagai pendingin kabel dan isolasi. Karena itu, persyaratan untuk bahan isolasi kabel dapat digunakan untuk isolasi, yaitu mempunyai tegangan tembus dan daya serap panas yang tinggi. Selanjutnya tentang pelindung mekanik, water cast. Penempatan kabel ditanam di bawah tanah atau laut menimbulkan getaran, maka dibutuhkan pelindungan mekanik SKTT maupun SKLT dari gangguan eksternal yang bersifat memberikan stres mekanik pada kabel. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan menggunakan bahan pertama yaitu lead sheet. Suatu selubung logam dari timah atau aluminium dipasang sesudah isolasi. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya tentang bending. Pelindung ini berfungsi mencegah masuknya air ke dalam permukaan lead sheet agar terhindar dari korosif. Material bending ini umumnya terbuat dari karet atau tepi yang elastis. Ini gambarnya seperti ini bending. Selanjutnya armoron terbuat dari galvanized steel, wire atau tembaga yang dipasang sesudah lead sheet dan heatsink isolasi. Ini armoron. Selanjutnya black polyethylene atau black PE dan inner sheet. Penutup kabel bagian luar adalah dari extrude black PVC dan tambahan bahan kimia net pen seperti pada inti terminate nominal ketebalan 3,0 mm. Kelima, filling ceiling end untuk ventilasi. Filling ceiling ini berfungsi untuk melakukan pernapasan atau pembuangan udara yang terjebak di dalam top ceiling setelah dilakukan pengisian minyak isolasi. Keenam, mechanical struktur pada ceiling end. Mechanical struktur merupakan struktur dudukan atau penyangga ceiling end yang terbuat dari galvanized steel. Seperti ini ya. Ketujuh, outer cast, penampung kompon pada sambungan untuk melindungi komponen joint. Kedelapan, joint box. Pada sambungan joint yang bersekat selubung logam diikat bond dan langsung ditanahkan. Namun pemasangan seperti ini di instalasi tidak dapat dilakukan pengujian. Kesembilan, kabel duct sebagai media saluran kabel tanah berbentuk terowongan yang melintasi jalan raya atau rel kereta yang melalui sungai kecil biasanya menggunakan kabel duct. 10. Jembatan kabel. Jembatan kabel berfungsi untuk sarana penopang kabel yang melintasi sungai atau jembatan. Jembatan kabel ini terbuat dari beton atau baja, di mana pada kedua ujungnya diberi rambu-rambu pengaman. Selanjutnya masuk ke subsistem pelindung elektrik. Tegangan induksi ini dapat menimbulkan arus induksi yang menyebabkan panas, baik pemanasan lokal maupun rugi panas dalam proses transfer daya maupun komponen-komponen termasuk pelindung elektrik adalah sebagai berikut. Pertama, electrostatic screen.
dipasang pada konduktor dan isolasi kabel minyak tegangan tinggi. Screen ini berguna untuk mendistribusikan stres elektrik pada kabel secara irradial. Hal ini untuk menghindari timbulnya stres secara longitudinal dan terkonsentrasi pada permukaan yang dapat menyebabkan kegagalan isolasi. Bahan screen untuk isolasi pita kertas pada umumnya terbuat dari pita kertas yang dilapisi aluminium atau pita kertas yang terbuat dari semi-conducting karbon atau carbon paper. Untuk jenis isolasi XLPE, screen terbuat dari campuran semi-conducting extrude. Nah, seperti ini. Karetnya seperti ini ya. Kedua, sistem pentanahan. Sistem pentanahan memiliki fungsi utama untuk menghilangkan arus selubung logam yang diakibatkan oleh induksi pada konduktor yang dapat menimbulkan rugi panas. Komponen-komponen pada sistem pentanahan meliputi selubung logam, pisau pentanahan, kompon, isolator support, arrestor pentanahan. Yang pertama, seragam sistem pentanahan pada saluran kabel tegangan tinggi. Pada sistem 3 fasa yang terdiri dari 3 kabel berinti tunggal akan menginduksikan tegangan pada masing-masing selubung logam, dan tegangan induksi yang timbul akan bergeser 120 derajat. Nah, ini representasi kabel 3 fasa. Nah, yang B, sistem pentanahan penggabungan selubung logam pada kedua ujung. Untuk mencegah tegangan induksi selubung logam yang tinggi dan berbahaya, maka selubung logam harus digabung dan ditanahkan pada kedua ujungnya. Nah, seperti ini ya, dihubungkan ke tanah semua. Yang C, konstruksi solid bonding. Pemasangan cara ini diadakan penggabungan ketat selubung logam kabel fasa pada beberapa tempat sepanjang bentangan kabel, terutama pada kedua ujungnya. Pentahanan selubung logam hanya dilakukan pada satu titik untuk tiap fasenya, yaitu pada ujung atau tengah. Yang D, cara konstruksi sheet atau cross bonding. Cara pemasangan dengan konstruksi sheet cross bonding atau penyambungan menyilang lapisan selubung logam untuk saluran bawah tanah yang memakai kabel berinti tunggal dengan lapisan selubung logam dapat ditunjukkan pada gambar di bawahnya. Nah, konstruksi ini digunakan peralatan sambungan khusus untuk membentuk sambungan silang selubung logam, yaitu pada 1/3 atau 2/3 panjang salurannya. Yang E, konstruksi transposisi cross bonding. Pemasangan dengan konstruksi cross bonding untuk kabel bawah tanah yang menggunakan kabel inti bertunggal seperti gambar. Nah, ini kabel fasa pada transposisi antara batangan salurannya hingga bentangan kabel terbagi menjadi 3 bagian sama panjang, seperti 1/3 atau 2/3 panjang. Dilakukan penggambaran atas selubung logam fasa. Sambungan silang selubung. Kabel distribusi umumnya dipasang dengan selubung digabungkan dan ditanahkan guna membatasi arus sirkulasi kabel ini. Kabel inti satu yang disebabkan oleh fungsi magnet antara konduktor dan selubung, maka pemasangan kabel harus dekat dan selubung menempelkan dengan posisi toroidal. 3. Kabel koaksial. Kabel koaksial berfungsi sebagai minor section yang terangkai menjadi major section. Diperlukan kabel penghubung yang didesain khusus. Ini gambar kabel koaksial. Selanjutnya kita masuk ke subsistem pendinginan. Subsistem pendingin berfungsi sebagai pendingin konduktor dalam mentransfer daya. Minyak yang bersirkulasi melalui pipa minyak dalam hal ini digunakan sebagai media penyerap panas. Adapun komponen pendingin adalah sebagai berikut. Pertama, minyak. Selain sebagai komponen elektrik, minyak juga memiliki fungsi dalam mentransfer panas yang timbul di dalam proses aliran daya.
Kedua, kanal minyak atau oil duct. Pada kabel minyak dilengkapi dengan kanal minyak yang terbuat dari steel strip spiral bulat terbuka yang menggunakan kawat konduktor stranded. Tangki minyak. Fungsi lain tangki minyak yang sangat penting adalah untuk reservoir cadangan minyak yang dapat dipasok ke dalam kabel apabila ada kebocoran pada kabel. Nah, ini gambar tangki minyak ya. Ini di dalam ruangan. Tangki dapat dibedakan sebagai berikut: tangki tekanan rendah dan menengah. Itu tangki tekanan rendah B120 berisi 40 sel, tiap sel berisi 3 liter. Tangki tegangan tinggi. Pada tangki tekanan tinggi, sel-sel gas terhubung melalui sebuah pipa manifold yang dapat diperluas ke dalam katup pada sisi luar dari tangki baja. Keempat, pipa minyak. Pipa minyak berfungsi sebagai sarana penghubung minyak dari sealing end atau stop join menuju tangki minyak sebagai pengaman terjadinya perubahan tekanan atau volume minyak yang disebabkan oleh temperatur minyak kabel. Kita masuk ke sistem pengaman kabel. Pertama, manometer. Manometer berfungsi sebagai alat ukur atau monitor tekanan. Media isolasi juga sebagai backup proteksi mekanik dari luar proteksi secara elektris yang ada. Cara kerja manometer. Apabila di dalam pipa Browndon kita masukkan fluida gas, yaitu gas atau zat cair yang mempunyai tekanan, maka pipa yang semula berbentuk lengkung itu akan berusaha menjadi lurus, namun tidak akan pernah berhasil lurus karena gaya tekanan dari fluida tersebut dibuat tidak akan mampu melewati elastisitas dari bahan dan ukuran pipa Browndon. Sebaliknya, apabila tekanan di dalam pipa ditiadakan, maka pipa akan kembali pada bentuk semula. Selanjutnya, oleh link-link dan susun roda gigi, gerakannya mekanik tersebut akan diteruskan ke jarum penunjuk atau pointer. Ini jarumnya. Setelah dikalibrasi, angka-angka pada skala pada dial dapat ditentukan atau dibuat. Dan inilah yang kemudian dapat kita baca sebagai besaran tekanannya pada peralatan di mana manometer tersebut dipasangkan. Ini gambar manometer, ininya itu bentuk fisiknya, ini kerangka di dalamnya. Nah, kedua, pilot kabel. Kabel pilot merupakan instalasi yang digunakan sebagai kabel-kabel pengaman, yaitu kabel 7 pilar untuk mengamankan tekanan minyak, baik tekanan yang memberikan alarm maupun mentripan kabel. B. Kabel 19 pair merupakan kabel penghubung pengaman kabel terhadap gangguan listrik, yaitu sebagai pemasok power ke proteksi diferensial kabel. C. Kabel 28 pair digunakan sebagai fasilitas untuk komunikasi data dan suara. 3. Arrester system. Tingkat isolasi selubung logam dibuat tahan terhadap tegangan surja yang disebabkan oleh adanya gangguan. Ini karakteristik tegangan dan arus SP. Tank chamber. Keempat, kabel tanah tegangan tinggi ini menggunakan kabel minyak dilengkapi dengan isolasi pemasok minyak yang berfungsi menjaga kondisi tekanan di dalam kabel selalu positif. Pemasok minyak menggunakan tangki-tangki yang bertegangan yang akan memberikan tekanan pada kondisi kabel beban rendah, dan tangki juga berfungsi untuk menampung kelebihan tekanan pada waktu kabel tersebut dibebani. Nah, selanjutnya kita masuk ke subsistem sarana pendukung.
Sarana pendukung pertama yaitu pagar, kedua patok dan rambu, ketiga ada rumah tangki. Selanjutnya kita masuk ke komponen dan fungsi sistem SKTT dan SKLT pada kabel XLPE. Kabel tegangan tipe XLPE secara umum memiliki subsistem dan komponen yang sama dengan kabel minyak, hanya berbeda pada material dielektrik isolasi, di mana kabel XLPE pada saat ini kabel tenaga banyak digunakan pada kota metropolitan karena kabel tenaga berada di bawah tanah. Apabila kabel XLPE terjadi kerusakan, maka perbaikannya akan lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan kabel isolasi minyak. Ini gambar karakteristik thermal XLPE. Kabel XLPE adalah material yang tahan panas. Ini seperti ini gambarnya ya, berisi 3. Selanjutnya karakteristik elektris XLPE. Sifat listrik yang baik dari PE adalah tidak berubah selama proses cross-locking. Oleh karena itu, XLPE seperti PE mempunyai disipasi faktor yang sangat kecil dan hanya tergantung pada suhu faktor disipasi, tahan atau tan delta, dan konstan dielektrik. Ketiga, karakteristik mekanis XLPE yaitu polistilene mempunyai sifat mekanik yang baik. Keempat, karakteristik kimia XLPE yaitu tahanan cross-linking dari molekul XLPE lebih baik daripada PE. Dari aspek lingkungan PVC maupun kabel minyak mempunyai kerugian yang jelas. Jika kabel PVC terbakar akan memberikan gas yang korosi, dan kabel minyak jika bocor akan merusak suplai air. Selanjutnya kita masuk ke pedoman pemeliharaan SKTT dan SKLT. Kegiatan pemeliharaan ditunjukkan untuk menjaga agar kondisi peralatan dapat terjaga dengan baik dan tetap handal. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemeliharaan dapat dilihat dari 1. Peningkatan reliability, availability, effectibility, FNC, SKTT dan SKLT. Kedua, perpanjangan umur SKTT dan SKLT. Ketiga, perpanjangan interval overhaul atau pemeliharaan besar pada SKTT dan SKLT. Keempat, pengurangan resiko terjadinya kegagalan atau kerusakan pada SKTT dan SKLT. Kelima, peningkatan safety. Keenam, pengurangan lama waktu padam. Ketujuh, waktu pemulihan yang efektif. Kedelapan, biaya pemeliharaan yang efisien dan ekonomis. Ini pemeliharaannya ada preventive maintenance dan corrective maintenance. Selanjutnya kita ada pun jenis pemeliharaannya dijelaskan sebagai meliputi pemeliharaan preventif, merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja yang optimal sesuai umur teknisnya melalui inspeksi secara periodik dan pengujian fungsi atau melakukan pengujian dan pengukuran untuk mendiagnosa kondisi peralatan. Kedua, pemeliharaan rutin atau routine maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan secara periodik atau berkala dengan melakukan inspeksi dan pengujian fungsi untuk mendeteksi adanya proteksi, kelainan atau kegagalan pada peralatan dan mempertahankan unjuk kerjanya. Dalam melaksanakan pemeliharaan preventif yang dilakukan secara rutin dapat dibagi menjadi 2, yaitu in-service visual inspection. Tujuannya adalah untuk mendapatkan indikasi awal ketidaknormalan peralatan atau anomali sebagai bahan untuk melakukan evaluasi level 1 dan data yang dapat diolah secara statistik sebagai informasi bagi pengembang atau tindakan pemeliharaan. 2. Shutdown function check atau pengujian secara berkala atau periodik yang dilaksanakan pada peralatan listrik saat padam atau tidak beroperasi
Untuk mengetahui kerja peralatan apakah sesuai fungsinya berdasarkan spesifikasi atau standar yang diizinkan, kegiatan ini dilaksanakan tahunan atau setahun sekali atau 5 tahun sekali. Ketiga, predictive maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara melakukan monitor dan membuat analisa tren terhadap hasil pemeliharaan untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan secara dini. Hasil monitor dan analisa tren hasil preventive maintenance merupakan input yang dijadikan sebagai acuan tindak lanjut untuk planned corrective maintenance. Ruang lingkup predictive maintenance meliputi in-service measurement, pengujian termovisi, detektor inframerah, termografi, pengujian corona. Yang kedua, shutdown testing measurement, yaitu penjelasan tentang pengukuran tahanan isolasi dan penjelasan tentang pengukuran HV test atau high voltage. C. Pemeliharaan pasca gangguan. Pertama, kebocoran minyak. Kebocoran minyak kecil. Bila terjadi kebocoran minyak kecil dari pengalaman disebabkan karena packing, konektor, dan pada saat pembersihan permukaan kabel dengan benda tajam. Ini diagram proses terjadinya kebocoran minyak kecil, yaitu kebocoran minyak kecil jika perubahan tekanan kurang dari 1,0 kPa atau per hari. Apakah kebocoran di antara katup pada panel dan tangki? Bisa sambungan sementara untuk pemasukan minyak, diagnosir dan perbaikan kebocoran riset rangkaian minyak, atau sambungan sementara untuk pemasok minyak masuk ke perbaikan kebocoran riset rangkaian minyak. Selanjutnya, kebocoran minyak besar. Penyebab utama terjadinya ini harus diketahui, terutama kerusakan yang disebabkan oleh pihak luar atau eksternal. Kecepatan tindakan sangat diperlukan untuk itu dapat dilakukan tindakan sesuai aliran di bawah ini, yaitu kebocoran minyak besar jika perubahan tekanan lebih dari 10 kPa per hari. Apakah kebocoran minyak di antara pipa pemasok minyak antara tangki bertekanan dan tangki berkatup serta manometer pada panel. Apakah tekanan minyak di bawah level? Apakah kabel harus tidak dioperasikan atau kabel dioperasikan dengan operasi katup B, cari isolasi kebocoran, lanjutkan pasokan minyak sementara atau pencegahan kebocoran sementara. Sedangkan apabila tekanan minyak di bawah level, yaitu apakah kabel harus dioperasikan atau kabel dioperasikan, itu masuk ke diproses dengan operasi katup A. Mencegahnya kebocoran sementara. Selanjutnya masuk ke perbaikan permanen atau pengganti kabel yang rusak. Selanjutnya mengembalikan setting pengamanan dari sistem minyak. Selanjutnya pengoperasian kabel kembali. Selesai. Nah, tersebut adalah bagian aliran langkah apabila terjadi kebocoran minyak besar. D. Corrective maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan ketika peralatan mengalami kelainan untuk kerja rendah pada saat menjalannya fungsi atau kerusakan dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula melalui perbaikan repair ataupun penggantian replace. Corrective maintenance dibagi menjadi dua, yaitu planned, tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula melalui perbaikan maupun penggantian. Ada kedua, unplanned adalah pemeliharaan yang dilakukan ketika peralatan mengalami kerusakan secara tiba-tiba sehingga menyebabkan pemadaman. Setelah kegiatan perbaikan, sebelum dinyatakan peralatan layak untuk operasi, dilakukan kegiatan commissioning terlebih dahulu, meliputi kegiatan pengujian sebagai berikut, yaitu pengujian tahanan isolasi, tahanan DC dari konduktor, pengujian oversheet, tes tegangan tinggi, pengujian aliran minyak.
Standar evaluasi hasil pemeliharaan SKTT. Standar adalah acuan yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pemeliharaan untuk dapat menentukan kondisi peralatan dan pemeliharaan. Pengujian termovisi. Pengukuran suhu dengan termografi akan selalu memberikan nilai absolut dari objek terukur. Ada dua pendekatan yang harus dilakukan dalam menyikapi hasil yang didapat. Itu membandingkan hasil ukur dengan suhu operasi objek. Suhu operasi adalah suhu normal dengan mempertimbangkan faktor pembebanan pada objek dan pengaruh suhu di lingkungan sekitar. Yang B, membandingkan hasil ukur dengan hasil ukur objek lain yang sama di sekitarnya. Kedua, pengujian corona. Seperti di gambar ini ya, yaitu ketiga, pengujian tahanan isolasi. Keempat, pengukuran HV test. Itu pertama anti-corrosion converting C. Kedua, tujuan pemasangan anti-converting. Tujuan pengujian karena material ini sesuai fungsinya dalam sistem cross bonding harus dalam kondisi selalu mengambang, yaitu tidak terkena tanah dalam suatu mature section. Untuk mengetahui apakah material ini kondisinya baik, maka pengujian menggunakan HV test dilakukan setiap 2 tahun, yaitu untuk mengetahui apabila sistem cross bonding yang dilakukan masih memenuhi syarat serta instalasi dilakukan pengujian dalam keadaan tidak bertegangan. Ketiga, kabel converting protection unit atau CCPU adalah peralatan instalasi kabel menggunakan sistem cross bonding yang berfungsi mengamankan selubung logam dari tegangan lebih akibat tegangan surga. Pemeliharaan CCPU tidak hanya dilakukan pada waktu pemeliharaan kabel dilaksanakan, namun perlu dilakukan pemeliharaan apabila instalasi kabel mengalami gangguan yang berat. Adapun gangguannya sebagai berikut. CCPU atau SVL adalah peralatan yang akan mengamankan selubung logam dari tegangan lebih akibat petir atau surga hubungan yang masuk ke instalasi kabel. Dua, pengujian yang dilakukan adalah mengukur tahanan isolasi dengan Megger dan hasilnya kurang lebih 10 megaohm manual book Dillon. Pengujian dengan tegangan tinggi yaitu 3 kV, arus bocornya maksimal kurang dari 0,1 mA. Sekian, terima kasih. Ada satu pantun, realita tidak sesuai ekspektasi, banyak tugas malah bikin frustasi. Saya tutup presentasi kali ini. Salam hormat dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.